Terus tadi agendanya adalah pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Jadi penggugat ini namanya Argo Dinar. Argo Dinar ini mengklaim bahwa dialah pemilik merek Lambetura. Ya, sedangkan di dalam kantor merek Dirjen Haki itu terdaftar atas nama Nanda Persada SH. Jadi jelas secara hukum merek tersebut adalah dimiliki secara sah oleh Nanda Persada. Nah, justru sebaliknya mereka ini mengajukan gugatan adalah sebagai alasan untuk mengalihkan isu bahwa saat ini sedang ada proses pidana yang sedang berjalan atas laporan Nanda Persada terhadap penggugat dan teman-temannya. Ya. Apa itu laporannya? Laporan ada satu, pelanggaran merek, yang kedua adalah pemalsuan tanda tangan. Nah, jadi pasal pemalsuannya itu di 263 KUHP ya, dan juga undang-undang pelanggaran merek. Ini sedang proses berjalan di Polda Metro Jaya, di Krimsus, masih dalam proses bergulir. Kemudian dari situ mereka mengajukan gugatan terhadap pembatalan merek. Jadi dia mengajukan gugatan untuk membatalkan merek atas nama Nanda tersebut. Gitu. Tetapi yang lucunya adalah gugatan itu dilakukan setelah adanya laporan polisi. Sedangkan dia mengklaim bahwa merek itu sudah dimilikinya dari tahun 2015. Kalau memang saudara Argo Dinar ini merasa memiliki dari tahun 2015, kenapa? Satu, dia tidak daftarkan secara resmi, ya kan? Di Indonesia ini kan menganut paham first to file. Siapa yang mendaftarkan pertama? Ya kan? Kalau kita merasa memiliki barang, tentu kita akan memprotek barang kita dong. Misalnya tanah, kita sertifikatkan. Nah, ini merek, aturannya apa? Harus ada sertifikat mereknya. Ya itu didaftarkan. Tapi kan kenyataannya saudara Argo Dinar tidak mendaftarkan merek tersebut. Gitu. Dan itu dia klaim dari tahun 2015 dia miliki merek tersebut. Artinya kalau cuma ngomong aja tanpa dibuktikan dengan ada dasar kepemilikan, ya itu kan berarti tidak benar ya, itu salah gitu, itu menyalahi aturan. Terus kemudian yang berikutnya adalah Argo Dinar sudah pernah mendaftarkan di tahun 2023, mencoba mendaftarkan, ternyata ditolak oleh kantor merek. Kenapa ditolak? Karena dia tidak beretikat baik. Dianggap pemohon yang tidak beretikat baik. Nah, dan ternyata juga merek Lambetura tersebut kami dapat kabar bahwa itu katanya sedang dialihkan oleh Nanda kepada pihak lain yang sama sekali kita tidak kenal. Nah, inilah yang sedang diusut juga oleh kepolisian. Karena kami menemukan bukti dan fakta bahwa ada pemalsuan pengalihan merek tanda tangan Nanda dipalsukan dari pihak Nanda kepada satu pihak lain yang namanya PT Media Aktual Lambetura Indonesia. Nah, bukti itu sudah kami serahkan kepada kepolisian. Yang mana di dalam surat pengalihan itu tanda tangan saudara Nanda ini dipalsukan, dialihkan kepada PT Media Aktual Lambetura Indonesia. Nah, ini yang sedang diproses di kepolisian. Sebenarnya ada beberapa tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak penggugat Argo Dinar. Ada dua pemalsuan sebenarnya. Cuma yang satu belum kami laporkan, yang satu masih kami simpan dulu. Gitu. Kami mau lihat itikat baik dari mereka seperti apa. Jadi mereka mau mengambil merek ini dengan cara-cara yang melawan hukum, memalsukan. Nah, kita belum tahu nih siapa yang memalsukan tanda tangan Nanda nih, sehingga bisa ada di departemen kantor merek, gitu loh. Untung saja kantor merek itu memberitahukan kepada saudara Nanda. Nah, sudah keburu ketahuan kami. Akhirnya kami segera melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Dan ternyata berangkat dari situ, kami juga dapat panggilan dari kantor pajak ya. Ternyata PT Media Aktual Lambetura Indonesia itu sudah dibubarkan. Tiba-tiba sudah dibubarkan aja gitu. Nah, sudah dibubarkan, terus mau menghapus SPT pajaknya. Saudara Nanda ini namanya ada di PT itu tiba-tiba, gitu loh.
ini lucu nih, bisa tiba-tiba muncul nama Nanda di dalam PT tersebut, padahal Nanda tidak pernah menandatangani pendirian akte pendirian PT tersebut, gitu. Akhirnya kami langsung menyuratin kantor merek untuk mencegah adanya peralihan tersebut, dan syukurnya saat ini kantor merek juga sudah memproses, artinya tidak melaksanakan pengalihan tersebut karena itu diduga ada pemalsuan. Dan ternyata waktu kami cek di pajak, pemohon pembubaran itu adalah pihak penggugat yang namanya Saudara Nita Okania. Mbak, ini kan kita berbicara akun hiburan ya, mohon maaf ya. Ini yang diperebutkan itu, mohon maaf, akunnya atau namanya? Enggak, jadi ini kan pengadilan merek. Tidak ada kaitannya dengan akun Instagram atau akun Facebook, nggak ada kaitannya. Merek lambe turahnya. Merek lambe turahnya. Gitu. Jadi akun silakan aja. Kami tidak mempermasalahkan akun gitu loh. Kami juga punya akun sendiri. Kami punya acara sendiri dengan merek lambe turah kami. Gitu. Cuman kan tentunya hal ini merugikan kalau ada pihak lain yang menggunakan gitu loh, dengan kemiripan bisnis, core bisnisnya gitu loh. Kami di hiburan, dia juga di hiburan. Tentu kami juga dirugikan kan. Akhirnya orang-orang bingung nih, yang mana nih? Sehingga ya untuk itulah kami mengambil upaya hukum ini. Oke, Mas Nanda daftarnya tahun berapa mungkin? Mas Nanda daftar ke Dirjen Hakinya tahun berapa? Tahun 2018. Tahun 2018. Ini nih. Ada? Sendiri atau bareng sama pemilik Dino, teman-temannya? Nanda, kan pemiliknya siapapun. Nanda Persada pemiliknya. Itu haki ya? Ini. Boleh Dicek di website. dipegang aja, dipegang. Ini barcode-nya boleh langsung di Mbak, boleh dipegang, Mbak? Mas dididiin. saya pegang. Oh, dipegang. Nah, Ini sertifikat elektronik ya. Oh, berarti sendiri Mas Nanda ke Dirjen Haki? Iya. Hmm. Nah ini nanti teman-teman boleh Cek barcode-nya. cek barcode, langsung validasi dia, namanya Nanda Persada. Berarti bisa dikatakan ini ya, saat ini ada Dua dua akun. akun yang beredar dengan nama Lambe Turah, kepemilikannya Mas Nanda sama. Kalau soal akun, Mas, sebenarnya itu banyak akun yang lambe turah Iya. yang lain gitu loh. Jadi inilah yang kita mau tertibkan gitu. oke, Mbak, kita potong. Kabarnya dari pihak sana juga ini berawal dari kerjasama nih, awalnya nih kita berbicara histori kerjasama awal, sama-sama mendirikan gitu. Cuman katanya ada yang mencoba untuk mendaftarkan sendiri ya tanpa pengetahuan salah satu pihak. Betul gak seperti itu? Sekarang begini ya. Sekarang kalau namanya kerjasama itu nggak mungkin nggak ada yang nggak tahu, benar nggak sih? Namanya kerjasama, ya kan? Kerjasama ada kesepakatan, masa nggak tahu? Logika aja lah. Masa nggak tahu kalau ada kerjasama? Dan itu bisa dilihat juga di websitenya bersama-sama Seto Indonesia, bisa lihat ya. Tidak mungkin orang-orang yang bekerja sama saya nggak tahu itu. Nggak mungkin nggak tahu. Itu Kenapa nggak nggak dimasalahin? Nah ini saya mau luruskan juga ya. Jadi ini tuh bukan kaitan dengan akun. Nggak ada kaitan sama akun merek, akun Instagram atau Facebook atau TikTok atau apa yang itu, YouTube gitu ya. Jadi ini mereknya. Karena Nanda adalah pemegang merek yang sah. Tentu kami juga kalau ada yang pakai merek kami tanpa seizin kami, ya kami akan melakukan upaya hukum. Bukan hanya Instagram yang dikuasain oleh pihak penggugat ini, tetapi Instagram lain atau akun-akun lain yang menggunakan merek lambe turah akan kami tertibkan gitu. Ini baru langkah pertama gitu. Nah, kami juga sudah mengirimkan surat kepada Instagram, mengingatkan kepada Instagram agar tidak lagi mengizinkan akun-akun tersebut menggunakan merek lambe turah untuk tertibnya hal ini gitu loh, karena ini kan sudah melanggar hak-haknya Nanda sebagai pemilik merek. Itu sudah kami suratin secara resmi kepada Instagram. Kemudian yang berikutnya adalah kami juga menghimbau nih kepada para endorse ya, para endorse para brand apapun itu untuk berhati-hati gitu bekerja sama. Jangan bekerja sama terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki legal standing secara sah gitu. Secara hukum itu berdasarkan ketentuan undang-undang merek, pemilik yang sah itu harus memiliki namanya sertifikat merek ini gitu. Jadi saya menghimbau juga kepada semua vendor ataupun pemilik-pemilik brand untuk tidak melakukan hal-hal
yang nantinya dapat merugikan dia sendiri juga dapat merugikan klien saya gitu loh. Bang, tapi dari pihak sebelah kan menyebut bahwa Lambe Tura udah ada sejak 2015. Nah, Abang kan ini 2018 ya masuk ya. Itu gimana Bang, mungkin Bang? Artinya Abang dulu bareng-bareng bersama tim yang sekarang menggugat, tapi Abang mengklaim ini punya Abang nih. Gini, ini saya jawab ya, Mas. Jadi harus diluruskan. Tadi kan saya udah bilang, kalau dia merasa dari tahun 2015 sudah memiliki itu merek, kenapa dia tidak daftarkan? Itu aja sih. Kalau Anda merasa memiliki rumah itu milik saya, suratnya mana? Saya juga bisa ngaku dong, itu Monas punya saya. Kalau saya nggak punya sertifikatnya, masa saya aku gitu loh. Itu sih analoginya. Oke, tapi Berarti pihak pertanyaan- sana juga menyebutkan bahwa pada saat mendaftar itu juga ada support, artinya yang biayain Mas Nanda atau dari pihak yang sekarang menggugat Bang, Mas? Ya faktanya kita lihat siapa nama di sertifikat merek itu aja. Nggak, jadi gini, kalau soal pembiayaan itu silahkan aja dibuktikan ya. Yang jelas tidak mungkin daftar merek kita suruh orang, terus suruh orang lain yang biayain, kan nggak mungkin. Pasti kita lah yang biayain. Berarti bikin sekarang Mas Nanda ini menghandle akun menghandle Lambe Tura ini sejak 2018 sesuai dengan daftar ini ya. Ya, kita gunakan merek itu dari sejak tahun 2018 itu gitu. Kita kan ada beberapa acara-acara juga gitu di podcast ya. TV, podcast, Lambe 7. Lambe 7 juga kan waktu itu sempat ada ya. Itu kan kalau Lambe 7 kan masih bareng sama tim yang sekarang menggugat Mas Nanda itu. Oke. Gimana sistemnya dulu bentuk kerjasamanya? Artinya kan masih bareng dulu waktu kontrak sama Lambe 7. Sebenarnya itu nggak ada kontrak dengan mereka, Mas. Artinya? Kontraknya dengan Nanda. Nggak ada dengan mereka itu. Oke. Gitu. Mbak, berarti Kan gini, Mas mesti ngerti. Mereka mengklaim mereka punya. Terus mereka punya bisnis sendiri dengan merek Lambe Tura mereka. Nanda juga begitu. Dia punya Lambe Tura dengan bukti yang ada, dia juga punya bisnis sendiri. Dengan Trans7, dengan YouTube, dengan yang lain-lain gitu loh. Jadi inilah yang mau kita tertibkan, karena dia datang ke saya, dia merasa dirugikan dengan penggunaan merek Lambe Tura ini. Apalagi ternyata ada unsur pemalsuan tanda tangan untuk mengambil merek ini dari tangan Nanda. Oke, Mbak, jika Mbak, masyarakat taruh- bertanya, Membuat saya sedih ya. Saya tahu ada hal-hal yang melanggar hukum dilakukan oleh beberapa orang ini yang saya anggap teman-teman saya ini. Saya kaget nggak nyangka bahwa saya diperlakukan seperti itu. Dan orang-orang juga tahu lah dari zaman podcast saya sama Densu juga 2021 tahu. Saya bukan orang yang tiba-tiba mengaku hak merek saya dan bukan ada hubungan sama sekali. Orang-orang tahu lah. Nah, ini kan Cuman yang saya sesalkan, yang bikin saya sedih, saya udah memperingati mereka untuk menyelesaikan satu keluarga yang baik-baik. Itu 2021 saya udah kirim surat resmi, saya udah datang secara pendekatan hukum. Tapi untuk menyelesaikan keluarga, tapi tidak di tangan itu bikin saya akhirnya harus melakukan tindakan hukum. Karena kalau tidak melakukan tindakan hukum, maka akan ada konsekuensi kembali ke saya ketika ada apa dengan merek itu dipergunakan oleh mereka. nah ini kan ada nih ya. Oke. Ini bisa boleh bukti- diangkat aja. Bukti penolakan dari Dirjen Direktorat Haki. Haki ya pada permohonannya penggugat yang namanya Saudara Argo Dinar Darmono. Nah sini dijelaskan alasan penolakannya. Ya. Saya bacakan ya. Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis karena diajukan oleh pemohon yang beretikat tidak baik dengan meniru kata merek kata Lambe Tura atas nama Nanda Persada SH. Nah, ini siapa pemohonnya? Namanya Argo Dinar Darmono yang saat ini menjadi penggugat. Ini tahun 2023. Karena udah ada nama Mas Nanda di situ Ya, masuknya. satu lagi fakta yang muncul adalah dalam proses pengalihannya kepada PT Media Aktual Lambe Tura Indonesia ini yang diduga juga dipalsukan. Karena Nanda tidak pernah mengalihkan kepada PT ini. Ini yang sedang diproses kepolisian saat ini. Oke, berarti Oke, bisa sekarang pertanyaan gini, Mas Nanda, berarti
artinya kan Mas Nanda mempunyai nama Lambetura nih, tapi wujudnya megang akun nggak yang Instagram Lambetura yang terverifikasi kan ada 2 tuh. Mas Nanda mempunyai nggak atau seperti apa? Ya silakan dinilai sendiri dengan sikap mereka seperti itu. Artinya tetap akun mereka yang punya. Mas Nanda menguasai mereknya ini Lambeturanya. Kan dari dulu saya di situ juga, teman-teman tahu. Tapi apa yang terjadi itu tadi udah jelas ya. Siapa yang berbuat yang melanggar hukum. Nah, Mungkin itu. Poinnya itu aja. Soal statement dari apa Penggugat. pengacara yang Penggugat. itu mengklaim bahwa Mas Nanda sudah terima 1,5 M dari endorsan. Itu terkait dari statement itu gimana tanggapannya? Kerjasama bisnis bos. Dimana-mana orang kerjasama bisnis untuk bikin perusahaan apa segala macam mendapatkan keuntungan hal yang wajar. Itu katanya mereka segitu, saya dapat segitu. Nah mereka mungkin bisa dapat jauh lebih besar dari itu. Soalnya Artinya royalti itu seharusnya masuk ke pihak dari penggugat itu gitu. Nah, namun diklaim sama Mas Nanda masuk ke Mas Nanda gitu. Yang terima duitnya kan mereka, bukan kita. Iya, yang terima duit mereka. silakan buktikan ada aliran dana ke rekening saya dari klien dari brand. Saya tunggu kalau nggak ada saya buktiin balikin. Ini harus jadi masalah baru buat saya. Penuh Nah, aja. ini juga nih, ini Nanti. kan lanjutan dari sini nih. Karena ada pengalihan ke PT Media Aktual Lambetura Indonesia dan sudah saya laporkan ke polisi, muncullah ini pembubaran PT-nya. Ya, pembubaran PT yang diajukan oleh saudara Yohana namanya. Secara hukum. Pemohonnya adalah Yohana, pembubaran PT-nya nih. Nah, Yohana Kania. Nah, apa namanya? Bang, artinya gini boleh disimpulkan bahwa Mas Nanda bersama Lambetura yang sekarang gugat dulu itu kerjasama nih bersatu, ya kan Mas? Nah, terus apa mungkin sampai akhirnya ada muncul gugatan ini? Apa permasalahan awalnya Mas? Pemalsuan. Oh, dugaan pemalsuan, Iya. memasukkan tanda tangan Mas Nanda Iya, betul. dari situ. Kira-kira jadi saya sedih nggak? Ini pertanyaan saya balikin. Kalau jadi saya gimana perasaan teman-teman sendiri? Jadi jangan saya yang diserang kayak seolah kayak saya yang zolim. Balik. Dan fakta hukumnya berbicara. Jadi mengingat penanda ini adalah pemegang merek, dipasukkanlah tanda tangannya supaya kalaupun mereka bikin PT aman.